Nama saya Dani Da Costa, profesi saya pembuat panggung, bisa dibilang pembuat panggung atau booth. Bidang usaha saya produksi event. DC Production terbentuk sebenarnya karena pengalaman saya sebelum-sebelumnya bekerja di event. Sudah dari 2002 sebenarnya saya di event. Kemudian saya memberanikan diri untuk jalan sendiri. Itu di tahun sekitar 2015 saya mulai bikin sendiri, tapi pada awalnya bukan di konstruksi event seperti ini, tapi lebih ke event organizer awalnya. Nah, kemudian semakin berjalannya waktu, mungkin saya juga semakin energinya semakin habis di event untuk mengurusi event ya keseluruhan gitu. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak saya fokus di produksian aja. Kemudian sekitar tahun 2017 saya baru memulai istilahnya untuk fokus di produksian, terutama di panggung, karena saya lebih tertarik sebenarnya di konstruksi event. Karena waktu dulu saya awal-awal dulu bekerja di event organizer, saya juga lebih banyak sebenarnya ngurusinnya di produksian. Jadi panggung dan lighting dan segala macamnya. Jadi itu kenapa saya pikir saya mulai di ini aja deh, di bisnis lebih fokus ke produksian. Tempat sebenarnya nggak jauh dari tempat yang sekarang ini, hanya berapa ratus meter, cuman kecil waktu itu. Karena mulai banyak barang, karena ini kan kita kalau di konstruksi ini kan barang itu kan istilahnya sewa ya, klien itu sewa ke kita. Jadi barang yang kita sudah bikin lama-lama numpuk, nggak cukup tempatnya, baru kita pindah ke tempat ini tuh baru sekitar setahun nih. Kenapa saya milih produksi ya? Karena mungkin pertama orang sekarang trennya itu lebih banyak pakai panggung atau backdrop lah istilahnya. Entah itu cuma ulang tahunan, entah itu seremoni-seremoni yang kecil. Jadi peluangnya saya pikir masih besar dibanding dengan main event secara keseluruhan, karena I.O. di Jakarta sudah luar biasa banyak. Bahkan banyak juga corporate yang sudah punya divisi event di dalamnya, dan itu juga saya tahu bekas anak-anak event juga dalamnya. Jadi ruang geraknya lebih susah ya kalau sekarang ini ya. Tapi kalau di produksian saya pikir karena ini lebih spesifik, jadi lebih peluangnya masih ada lah. Saya memang dari awal memang lebih ke corporate ya. Pasti tantangan terbesarnya adalah kadang klien itu suka mepet-mepet order. Jadi saya nggak tahu, kita itu dianggap seperti pabrik yang bisa nyetak dalam satu hari jadi. Itu tantangan yang paling berat sih sebenarnya, karena memang kita barang ada, tapi kalau sudah main backdrop itu kan kita ada pihak berikut ya. Jadi seperti cetakan dan segala macam itu kita nggak bisa, kadang kita nyerahnya di situ gitu. Saya pikir industri event ya, semua, bukan cuma saya sih, semua industri event semua pasti terdampak. Dan itu paling gede, karena kan kita nggak boleh kumpul, nggak boleh ya, semua izin keramaian pun kan nggak dikasih kan waktu itu. Untuk struggle sih, kita waktu itu harus istilahnya melepas karyawan yang sudah sempat in-house. Jadi memang mereka dijadikan statusnya freelance lagi, karena memang kita nggak sanggup untuk istilahnya memelihara mereka gitu ya. Kalau untuk saya pribadi, puji Tuhan waktu itu sempat saya dipanggil untuk bantu seremoni
PON di Papua. Ya lumayan lah, saya masih bisa survive gitu. Teman-teman yang lain di sini ya mau bagaimana, karena saya juga punya keluarga yang harus saya tanggung gitu. Jadi saya harus vakum dulu istilahnya waktu itu. Karena kadang kan kita juga suka produksian keluar kota ya. Keluar kota, ninggal rumah dan segala macam. Ya kalau mereka nggak support, saya nggak akan dikasih juga ke sana gitu. Perbedaannya antara DC Production dengan kompetitor yang lain mungkin karena banyaknya pemain yang baru sekarang. Kalau kita mungkin bersaingnya di harga dan di kualitas. Terutama pemain-pemain baru sekarang ini memang lebih berani di harga. Tapi secara kualitas mereka dan masalah ini ya, waktu dalam pengerjaan itu kadang mereka kurang memperhatikan. Jadi mereka nggak punya time management yang benar. Untuk waktu itu sangat-sangat pengaruh ya, karena kadang klien kan pengennya jam sekian jadi ya, karena kita mau masuk barang dan segala macam. Itu kita harus jaga benar gitu. Jangan sampai itu terlambat dan akhirnya klien kapok. Target market ya, sebenarnya kalau dari awal sih saya memang targetnya sudah ke corporate. Kita nggak main tempat lain ya, istilahnya ke yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang misalnya butuh, ada misalnya nih tetangga atau bukan tetangga lah, ada relasi yang butuh produksian entah panggung, entah backdrop untuk acaranya dia pribadi yang bukan corporate, ya nggak masalah. Strategi marketing khusus sih sebenarnya saya nggak tahu apakah ini bisa dibilang strategi marketing ya. Kalau sekarang sih pastinya dengan digital, adanya sosial media, entah itu dari Instagram, Facebook. Kemudian yang paling selama ini yang paling kena sih sebenarnya dari mulut ke mulut ya. Jadi relasi pertemanan di lapangan kadang kita ketemu, entah itu usher, itu juga kadang bisa membawa klien ke kita. Jadi kita bedakan sebenarnya, yang bisa menjadi leader itu sekitar 5 orang. Karena kita kan di lapangan harus ada leader nih, karena kita kerjanya tim. Itu sekitar 5 orang. Yang di luar itu sih bisa lebih dari 10 ya, tergantung project yang kita kerjakan. Dari 5 itu misalnya 1 dia kebetulan nggak bisa, ya saya pindah ke yang 1. Tapi ini dia punya kualitas yang sama nih mereka. Untuk treatment khusus ke pekerja-pekerja yang biasa dengan kita ya, itu biasanya sih kalau saya lebih pendekatannya secara humanis saja. Jadi saya nggak pernah nganggap saya ini bosnya mereka atau gimana. Di lapangan saya duduk bareng mereka, nongkrong bareng mereka, saya makan walaupun mereka sudah dapat uang makan. Kadang kalau saya lagi di lapangan ya saya beliin makan. Pokoknya membuat hati mereka seneng aja buat kerja sama saya. Jadi mereka istilahnya nggak lari kemana-mana gitu. Kalau bonus sih saya nggak kasih saran yang seperti pemerintah anjurkan, karena mereka juga freelance. Tapi ada lah gitu, kalau memang saya pas ada ya saya kasih gitu. Atau kalau enggak ya cuma bingkisan atau apa. Sekarang semua pekerjaan yang saya terima rata-rata ya bisa dibilang hampir-hampir mirip lah. Yang terbesar mungkin kemarin dapat eventnya Hermas yang itu event Jakarta ya. Kita ngerjain booth-boothnya gitu kan, sama panggungnya gitu. Jadi saya pikir itu yang tantangannya paling besar juga, karena menyelesaikan segitu banyak booth. Ya kita kejar-kejar waktu juga waktu itu. Sebenarnya kalau dampak dengan DC Production ini, mungkin kita pindah ke tempat ini ya, itu yang udah bersyukur sekali ya, maksudnya dari tempat yang mungkin tadinya lebih kecil sekarang jadi lebih besar. Penghasilan kotor mungkin tertinggi masih tetap di bawah 100 lah masih. Pesan untuk yang terutama untuk anak-anak muda yang mau terjun ke bisnis ini ya, ke konstruksi event. Yang pertama mungkin kalau saya dulu, saya belajar memang dari nol. Saya belajar semuanya ya, tentang event itu semuanya. Jadi nggak harus
kita mau belajar tentang bikin panggung, dan ini kita tidak belajar tentang elemen-elemen lain yang ada di event karena ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Jadi ya belajar dan belajar. Harapan ke depan untuk DC Production biar kita bisa lebih besar lagi, karena kita sekarang belum berbadan hukum. Semoga kita bisa langsung berbadan hukum dan lebih kita bisa lebih profesional lagi ke depan. Kalau mau order atau ini bisa di bawah ini nanti nomornya. Mau lihat-lihat hasil yang pernah kita bikin bisa ke Instagram saya di _Dany DANNY _Dacosta. Dacostanya C pakai C.